Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Baik hadirin ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Sehat-sehat ibu semua? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini sebelumnya Umina mohon maaf saya gak pakai helm. Tapi mohon jangan ditilang ya. Barusan baru ngajar di pesantren. Baik ibu-ibu semua, kita lanjutkan ya. Di siang ini kita akan membahas as-salam. Ini diantara nama agung yang Allah miliki, yang familiar sekali di telinga kita. Pertama, agama kita disebut dengan agama Islam. Itu satu akar kata dengan as-salam. Ibu barusan tadi masuk mengucapkan Assalamualaikum. Bahkan surga itu disebut dengan Darussalam. Nanti para malaikat menyambut kita ketika masuk surga, insya Allah itu masuk dengan Assalamualaikum, dengan salam. Nah, apa makna assalam itu? Nih kata Thariq As-Suwaidan, Nasyirus salam bainal anam, Allah yang menyebarkan kesejahteraan. Ibu-ibu semua, hari ini kita merasa nyaman dengan alam ini ya. Udaranya, airnya, hujannya, cahaya mataharinya, Allah yang menghadirkan kesejahteraan itu. Assalam. Kemudian makna assalam itu salimat dzatuhu minan naqsi wal aibi wal fana. Allah itu selamat dari cacat, aib ya, dari kerusakan. Zat yang kita ibadahi setiap hari ini, ibu-ibu semua bersujud kepada Allah, itu tidak punya sedikit pun cacat kekurangan. Mustahil. Makanya Islam sangat menentang sekali penyembahan kepada berhala. Yang namanya berhala pantas apa disembah? Dia tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak bahaya. Berhala namanya, apapun. Makanya termasuk Islam pun menolak segala bentuk kemusyrikan, bergantung kepada cincin, batu ali, jimat. Kenapa? Karena benda-benda itu tidak bisa memberi manfaat. Allah zat yang maha sempurna yang bisa memberi manfaat itu. Dulu saya punya teman di pesantren, lulus pesantren, dia kuliah lama lah tidak ketemu sama saya. Kemudian dia cerita lah, dia sedang kerja di Jakarta. Kemudian dia liatin bu batu cincin, batu ini katanya kalau pakai batu ini jadi payung dagang. Wih, kata saya hebat sekali. Nih, saya dikasih sama orang katanya. Saya kok heran. Kok dulu kan kita belajar tentang tauhid, kata saya. Kita belajar tentang tidak boleh bersandar kepada Allah. Kok bisa-bisanya bisa mudah terpengaruh seperti itu? Nah, itu. Ternyata lingkungan berpengaruh sekali. Dengan siapa dia berteman, bersahabat, berdiskusi, ini berpengaruh. Nah, ibu-ibu semua, bahkan nama assalam ini hadirin itu diajarkan oleh Nabi setiap kali kita beres sholat. Ini hadisnya dari Thauban, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadisnya bu? Ada ya. Idan sarafa min salatihi, Nabi itu kalau beres dari sholatnya istaghfara thalatha. Nabi beres ya, assalamualaikum, kemudian beristighfar. Hati-hati jangan tertukar. Astagfirullah, assalamualaikum. Kita mah malawur bu, kita mah. Nah, Nabi beristighfar, astagfirullah,
astagfirullah. Kan hadirin, ibu-ibu semua, dulu kita pernah bahas ya sedikit tentang gofar, gofur, dan gofir. Istighfar itu kan kita meminta ampun dari dosa ya Bu. Kira-kira dari dosa yang mana? Jangan jauh-jauh. Kita, kalau saya pribadi, niatkan beristighfar itu, ya Allah, barusan saya sholat, kira-kira ketika kita sholat, suka ada lamunan gak Bu? Ada, susah. Betul. Subuh tadi ya, ibu-ibu sholat berjamaah, misalnya sholat subuh, kadang susah melawan lamunan hati itu, susah sekali. Lagi sholat mikirin, oke, mendingan balaja ke pasar atau kasih emang sayur. Lagi jalan tuh, sayur sop, sayur kacang, sayur asam. Ya Allah. Itu lagi sholat, susah. Ketika kita sholat itu kira-kira ya ada kurangnya nggak Bu? Pasti ada. Gak mungkin susah sempurna dalam ibadah itu. Mungkin melamun, mungkin tadi lupa, ya di rakaat kedua ketika sujud kala ya rakaat kahiji kedua. Lagi 2 rakaat lagi silap Bu. Itu rakaat kedua katil. Udah lupa lagi. Nah makanya Nabi mengajarkan istighfar luar biasa. Jangan jauh-jauh, ya Allah ampuni kalau barusan sholat saya tidak sempurna. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah kemudian, Nabi kemudian kata taubat, beres beristighfar, Nabi itu mengatakan, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah as-salam, yang memberikan keselamatan. Lihat, Nabi mengajarkan di setiap beres sholat kita untuk menyebut nama Allah As-Salam. Ya, karena kita tahu, sadar Allah yang menjamin kesejahteraan kita. Ya, kesejahteraan ini nanti kata para ulama maknanya luas sekali. Salam itu kan dari kata salimah artinya selamat. Selamat apanya? Selamat rezekinya, selamat agamanya, selamat dunianya, selamat akhiratnya, selamat apapun. Maknanya makanya luas sekali. Kita langsung menyebut, ya Allah engkau as-salam, yang menjamin rezeki saya, menjamin agama saya, menjamin kesolihan saya. Ya Allah engkau yang menjamin bahkan akhirat saya di alam. Maknanya luas sekali. Wa minka salam, dan darimu keselamatan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maha besar engkau wahai zat pemilik kebesaran dan kemuliaan. Nah kemudian ibu-ibu semua, bahkan surga pun di dalam Al-Quran disebut dengan Darussalam. Ini ayatnya, surat Yunus ayat ke-25. Ya, ada ayatnya Bu? Ada ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini terjemahnya di baliknya ya. Allah berfirman, Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah mengajak, yad'u ila daris salam, mengajak ke negeri keselamatan. Maksud Darussalam itu dia surga. Nih perhatikan kalimatnya hadirin ibu-ibu semua. Allah ya yad'u wallahu yad'u ila daris salam. Nah, ini perhatikan kalimat yadu. Ini semua. Dalam bahasa Arab, kata kerja itu ada yang membutuhkan objek, ada yang tidak membutuhkan objek. Kayak bahasa Indonesia, ada transitif dan intransitif. Jadi ada yang contoh transitif, intransitif itu yang membutuhkan objek, memasak. Ada yang dipasak nggak? Ada objeknya. Misalnya membaca, ada yang dibaca? Ada. Nah, itu membutuhkan objek. Ada yang tidak membutuhkan objek. Kata itu contoh misalnya duduk. Nggak ada. Berdiri.
nggak ada. Nah itu namanya yang. Nah dalam bahasa Arab yang membutuhkan objek itu namanya muta'addi. Di dalam bahasa Arab muta'addi. Ini Ustaz Rizky Abdurrahman sering jelasin bahasa Arab yang mu'ata'addi. Di usul fikih itu kalau gak bisa bahasa Arab gak akan mungkin bisa usul fikih itu. Bahasanya kuat sekali. Muta'addi. Muta'addi itu dia butuh objek. Harus ada objeknya. Ya. Kayak tadi, memukul berarti ada yang dipukul. Memakan berarti ada yang dimakan. Mengajak pasti ada yang di. Sekarang siapa yang diajak? Kok nggak ada? Ya. Allah yad'u mengajak ila dari salam, mengajak kemana? Ke surga. Dari salam maknanya surga. Nah, pertanyaannya, Allah itu ngajak siapa? Kok gak disebutkan? Nah, ada kaidah dalam bahasa Arab. Kalau satu kata yaitu dia muta'addi yang seharusnya membutuhkan objek, tapi kan gak disebutkan kan ya. Nah, itu ada kaidah li ta'mim, menunjukkan keumuman. Maksudnya apa? Allah itu ngajak ke surga itu siapa sih? Orang bertakwa? Bukan. Orang beriman? Bukan. Para nabi? Bukan. Para rasul? Bukan. Atau orang-orang kafir? Bukan. Orang bermaksiat? Bukan. Maksudnya siapa? Semua. Itu. Allah itu mengajak ke surga bukan hanya kepada nabi, kepada orang yang solih, kepada orang yang bertakwa, bahkan orang kafir dan maksiat pun Allah mengajak mereka ke surga. Makanya tidak disebutkan siapa yang diajak oleh Allah. Allah tidak mengajak, hei orang-orang bertakwa. Bahkan orang yang bermaksiat sekalipun Allah ajak ingin ke surga. Makanya ini jadi dalil ibu-ibu semua, ya. Allah itu lebih menghendaki kita ke surga dibandingkan ke neraka. Makanya keterlaluan sebenarnya hadirin ibu-ibu semua. Kalau ada orang di hari kiamat dia gak bisa masuk surga, itu keterlaluan sekali. Kenapa? Karena Allah itu sangat ingin kita ini masuk surga. Tidak mau Allah itu kita masuk neraka. Apa dalilnya? Dulu saya pernah sampaikan ya. Setiap kebaikan kita dilipat gandakan berapa, Bu? 700 kali lipat kan? Tapi kalau satu dosa sama dengan berapa? Satu pahala sama dengan 700. Coba Bu. Ada orang dia kalau bekerja satu hari dihitung gajinya 700 hari kerja. Siapa Bu? Perusahaan yang mana kayak gitu? Coba. Tapi kalau dia melakukan satu dosa cukup aja satu. Makanya kata para ulama, ini kalau Allah tidak memberlakukan sistem pahala seperti ini, hampir-hampir manusia itu tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena biasanya orang itu kalau hidup terkadang lebih banyak kebaikannya atau lebih banyak bukan kebaikannya, Bu. Kadang bukan kebaikan yang lebih banyak. Nah makanya Allah berikan sistem pahala. Setiap kebaikan, ibu-ibu semua hari ini duduk, mendengar, kita sama-sama mengingat Allah ya. Berapa Allah akan nilai? Sampai 700 kali lipatnya. Kebaikan yang Allah akan berikan. Semua kebaikan. Ibu-ibu ya, mengurus anak, memasak, mengurus rumah, ya, melayani suami. Semua kebaikan itu Allah nilai 700 kali lipatnya. Ini. Dari salam. Yang kedua, nah, kenapa surga itu disebut dengan Darussalam? Pendapat pertama, karena nanti ini perkataan malaikat, ya. Malaikat nanti semua akan berdiri di depan pintu-pintu surga mengatakan salam, assalamualaikum. Makanya surga disebut Darussalam. Pendapat kedua, kenapa surga disebut dengan Darussalam? Dar itu artinya negeri, ya.
tempat, As-Salam itu nama Allah, karena ya surga itu milik Allah, As-Salam yang memberi kesejahteraan, ya, Maha memberi kesejahteraan, Maha memberi. Kan makanya dinamakan dengan Darussalam. Yang ketiga, kenapa disebut dengan Darussalam? Karena di surga itu selamat atau sejahtera selamanya. Sejahtera selamanya, abadi selamanya. Ibu-ibu kalau sudah masuk surga, gak akan ada hal yang tidak disukai di dalam surga. Gak akan ada lagi sakit, ya, di surga. Punten moal aya di surga mah kolesterol, diabetes moal aya atau hariwa. Ya. Penyakit gula, rorombeheun moal aya pokoknya di surga itu. Assalam, selamat. Bahkan gak ada bau keringat pun gak akan ada. Kencing pun gak akan ada. Gak akan ada penghuni surga, mohon maaf, kencing dan buang air besar. Gak akan ada di dalam surga. Makanya ibu-ibu pun tentang milarian toilet mungkin di surga. Gak akan ada toilet itu. Dibersihkan oleh Allah semuanya, bersih, ya. Selamat selamanya. Ya. Gak akan lagi di surga ada lagi pertikaian, pertengkaran. La tabaghud wa la taba'ud, kata Nabi, di dalam surga itu tidak akan ada perselisihan. Makanya ibu-ibu di surga pasti akan kita tanggal mual, gitu. Gak akan mungkin. Makanya kenapa dinamakan Darussalam, karena di dalam surga itu selamat dan sejahtera selamanya. Allah As-Salam, dan menamakan surganya dengan Darussalam. Allah yang menjamin kesejahteraan kita di dunia, dan bahkan Allah pun yang akan menjamin kesejahteraan kita selama-lamanya nanti di dalam surga insyaallah. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian ini salah satu ayatnya di surat Al-Waqiah ayat 91. Ini sambutan para malaikat kepada para penghuni surga. Fasalamun laka min ashabil yamin. Keselamatan untukmu, wahai golongan-golongan yang kanan. Nah, ini jadi dalil tadi bahwa kenapa Darussalam dinamakan Darussalam, karena para malaikat menyambut para penghuni surga dengan salam. Nah, ibu-ibu semua, ini kata Imam Al-Qurtubi, apa makna salam itu? Lantas yang pertama, Allah selamat dari kecacatan, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Allah senantiasa memberikan keselamatan kepada umat manusia. Yang ketiga, seluruh makhluk itu selamat dari kezaliman Allah. Mustahil hadirin, setiap kebaikan kita, keimanan kita itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mustahil. Pasti dilihat oleh Allah. Setiap amal kita itu pasti. Gak akan mungkin misalnya, kan nanti itu hadirin, yang dihisab itu kan bukan hanya kita, Bu, tapi kan jutaan bahkan miliaran. Gak akan mungkin misalnya nanti, punten misalnya Ibu Uis dipanggil, Bu, di akhirat, diri Ibu Uis di dia misalnya, ya, dipanggil. Kemudian dipiwara, malaikat tolong keluarkan catatan. Aduh ya Allah, di paling mananya hilang nyimpen cek malaikatnya. Gak akan mungkin, mustahil, pasti tercatat. Kebaikan-kebaikannya dicatat. Gak akan mungkin malaikat yang diperah hilang jadi di mana. Gak akan mungkin, pasti tercatat. Ini saya gak catat di dalam makalah di surat Al-An'am, ibu-ibu semua, ayat ke-59. Tapi ya, saya tidak catat di sini. Ini ada kalimat istimewa sekali yang menunjukkan luar biasanya pengetahuan Allah. Di surat Al-An'am ayat ke-59, tapi saya tidak catat di sini. Ayat berapa, Bu? 59. Apa kata Allah di ayat ini? Ya. Al-An'am 59. 59. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو
hanya milik Allah. Kunci-kunci yang gaib dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Hanya milik Allah. Ini jadi dalil nanti kata para ulama bahwa yang hanya tahu yang gaib tentang hari esok itu hanya Allah, makanya bohong. Dukun ya yang menganggap besok akan seperti ini, menebak hari kiamat ya, bohong gitu. Kata Mama Loren kan 2012 anak kiamat tuh. Mama Loren atau kiamat di payun tapi kata Mama Loren 2012 bohong itu kan. Tapi ibu semua kemarin saya lihat kira-kira dukunnya ayah kan itu. Ayah ternyata sekarang dukun itu iklannya pakai internet, pakai website. Kemarin saya lihat ada website namanya Ahli Pelet Sakti Sejati. Pakai iklan. Ada beberapa program, Ima pilih ibu bareng iringan. Ada namanya Ajian Sakti Sejati, itu kalau ikut program ini mengembalikan cinta yang telah lama. Ibu-ibu pilih gaduh kabogo kapubur hayang bogo gede tangan ieu. Ada lagi namanya Ajian Semar Mesem. Lamun ieu mah orang akan kelepok-kelepok jatuh cinta. Programnya hanya 700.000 saja. Kalau gagal uang jamin kembali. Sekarang pakai website, coba. Para dukun saya sengaja WhatsApp jadi itu di kata di Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mau tanya kata saya, silakan Pak, mau program apa? Langsung lewat WhatsApp. Itu ada ini, dukun udah keren gitu. Dukun ini luar biasa. Nah, ibu-ibu semua, wa indahu mafatihul ghaib, di surat Al-An'am ayat 50. Hanya milik Allah. Kunci-kunci yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan hanya Allah yang mengetahui segala yang ada di daratan, di lautan. Nah, kemudian perhatikan kalimat ini. Wa ma tasqutu, ya. Wa ma tasqutu min waraqatin, min waraqah. Ini, dan tidaklah setiap helai daun jatuh illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Kira-kira daun di dunia ini ada berapa jumlahnya, Bu? Di sini aja Bu coba, kira-kira ada dua berapa? Kata Allah, tidaklah setiap daun itu jatuh, Allah itu pasti tahu sekali kapan daun itu jatuh, kemana itu jatuh. Ibu-ibu sekali-kali ya kalau di depan halaman gini ada pohon, sok tebak daun mana lalu jatuh. Coba. Allah itu tahu sekali. Jangankan satu pohon, semua sealam dunia Allah itu tahu sekali. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rabbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Kata Allah, bahkan tidak satu biji pun yang tenggelam di tanah yang gelap, Allah itu tahu sekali kapan biji itu tumbuh ataukah tidak, berapa sentinya Allah tahu, sudah tercatat semuanya dalam Lauhul Mahfuz. Allah tahu. Nah, pertanyaannya, ini sedikit ya, bahwa Allah itu tidak akan mendzalimi kita. Kata para ulama, apa hikmahnya hadirin ibu-ibu semua, Allah menyebutkan daun dan biji di dalam ayat ini. Daun dan biji, apa hikmahnya? Kenapa harus daun dan biji disebutkan dalam ayat ini? Saya mau tanya, kira-kira ibu-ibu, daun itu diperintahkan sholat tidak, Bu? Enggak, tasbih betul. Tapi kalau sholat, kapan daun sholat berjamaah? Enggak. Daun disuruh bayar zakat? Enggak. Kapan coba daun bayar zakat fitrah? Enggak kan? Nah, pertanyaan, daun nanti di akhirat dihisab tidak, Bu? Tidak, gak akan mungkin. Yang bertasbih ya sesuai dengan ciptaan Allah, yang dia bertasbih. Tapi daun itu tidak diperintah sholat, tidak diperintah zakat. Ini kata Imam Ar-Razi hikmah. Daun itu tidak akan dihisab oleh Allah, tidak akan ditanya, tidak akan menanggung dosa, tidak akan menanggung pahala juga. Namanya daun. Nah, kata Imam Ar-Razi, apa hikmahnya? Kalau daun saja yang tidak dihisab oleh Allah, itu diperhatikan oleh Allah, apalagi amal kita yang dihisab. Daun saja diperhatikan. Tiap helai daun semua di dunia ini diperhatikan oleh Allah. Allah itu tahu sekali.
apalagi amal-amal kita. Pasti Allah lebih tahu sekali yang nanti akan dihisab oleh Allah. Ditanya, dihitung, ditimbang, pasti lebih lagi. Itu kata Allah. Jadi Allah itu dalam ayat surat Al-An'am ayat ke-59 itu mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah ingin menggugah kepada kita, perhatikan amal kita. Perhatikan, karena daun saja diperhatikan oleh Allah, apalagi amal kita semua pasti lagi diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, ibu-ibu semua, lantas bagaimana cara mengamalkan nama dan sifat as-salam? Nah, ini pentingnya belajar Asmaul Husna ya. Jadi, seperti yang saya sampaikan, di belajar Asmaul Husna itu bukan semata-mata kita paham kemarinnya mana Ar-Rahman, Ar-Rahim, tapi mengamalkan as-salam itu seperti apa? Kata beliau, ini saya bacakan bahasa Arabnya. Yajibu ala man alima anna Allah subhanahu, wajib bagi siapa saja yang mengetahui Allah itu as-salam, pertama an yatadarra ilaihi, hendaknya dia tunduk kepada Allah. Karena tahu, kita sadar Allah yang memberikan kesejahteraan, keselamatan kepada kita, ya. Wa yas'aluhu as-salamata fid dunya wal akhirah, meminta kepada Allah keselamatan dunia dan akhirat. Makanya itu makna Allahumma antas salam itu. Ibu-ibu semua kan tadi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Kita sedang meminta as-salam, keselamatan dunia dan akhirat. Ini doanya luar biasa sekali. Nabi mengajarkan ini. Amma salamatud dunia, adapun keselamatan dunia, faminha dzahirah, di antaranya keselamatan zahir. Al-afiyah minal alam, kita selamat dari penyakit. Jadi cukup, Bu. Ini doa Nabi itu, ketika kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam itu, kita itu sedang meminta, ya Allah lindungi kita dari berbagai penyakit, ya. Wa jami'i ma takrahu nafsu, dan apapun yang kita tidak suka. Itu jadi bahasa Nabi itu ringkas, tapi mencakup makna yang sangat luas sekali. Karena kan kalau bahasa kita mah doa terkadang harus panjang. Ya Allah, nyungkun ieu. Tapi dari Nabi cukup Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu mencakup segala keselamatan dunia dan akhirat kita. Apapun yang kita tidak suka. Adapun keselamatan batin termasuk keselamatan agama, ya Allah. Jadi dari wa minkas salam itu, ya Allah selamatkan agama saya, luruskan, jauhkan saya dari kemusyrikan, kemaksiatan, kebid'ahan, apapun, kekufuran, ya Allah, aku berlindung. Itu dari kalimat wa minkas salam saja. Jadi maknanya itu sangat luas sekali. Nih, Nabi mengajarkan doa yang ringkas tapi luar biasa sekali. Nah, hadirin ikhwati marhamatullah. Kemudian, ini kata para ulama, kalau kita mengenal Allah itu as-salam yang menjamin keselamatan untuk kita, ya, Allah yang menyelamatkan untuk kita, maka cara mengamalkan as-salam dalam kehidupan kita itu, kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah, maka begitupun pula kita kepada orang-orang harus selamat dari keburukan-keburukan kita. Makanya percuma orang yang menyebut Allahumma antas salam wa minkas salam, tapi beres sholatnya menyakiti orang lain, merendahkan orang lain, ya, senang dengan aib orang lain. Percuma dia doa Allahumma antas salam wa minkas salam, percuma. Itu. Nah, makanya kan kata Nabi, ini hadisnya, hadis yang masyhur. Al-muslimu, seorang muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah ketika orang-orang muslim yang lain selamat dari keburukan dan lisan dan tangannya. Makanya orang-orang solih dulu itu, kata para ulama, Bu, kalau ingin menilai kesolihan, orang solih dulu itu nggak lihat dari sholat malam. Jadi misalnya siapa nih orang solih, kumaha tahajudnya, bukan, kumaha saum sunnahnya, bukan, kumaha berapa kali khotam Al-Quran, bukan. Orang para ulama dulu itu menilai kesolihan seorang itu dari dia bisa menjaga kehormatan saudaranya, tidak. Dia bisa menjaga aib saudaranya, tidak senang ya membicarakan aib saudaranya. Itu seorang muslim. Makanya kenapa muslim dinamakan muslim?
Satu akar kata dengan Islam, satu akar kata dengan Assalam. Yang indah sekali agama kita, Bu. Nama agama kita Islam, ya. Allah namanya Assalam, surganya pun namanya Darussalam. Seorang yang masuk Islam disebut Muslim. Indah sekali lihat kaitan katanya. Nah makanya kita disebut Muslim pun kenapa? Kita harus selamat. Keburukan kita gak boleh terasa oleh orang lain. Makanya ibu-ibu semua, kalau kita ingin menakar keislaman kita baik ataukah tidak, jangan jauh-jauh. Lihat di rumah, kira-kira orang yang ada di rumah nyaman tidak dengan kehadiran kita. Ya, anak-anak kita, ibu sebagai istri, suami saya sebagai suami, ibu istri yang paling tahu kesolihan saya seperti apa, tanya istri saya. Istri saya nyaman ataukah tidak, merasa aman, merasa bahagia, merasa tenang. Hadir, itu takaran keislaman seseorang dari kata assalam. Nah, saya minimalnya Allah itu kan yang menjamin kesejahteraan, tiap hari memberi rezeki, kenikmatan kepada kita. Kalau kita tidak bisa banyak memberi kebaikan kepada orang lain, ini hadis ini. Satu waktu Nabi pernah ditanya, Ayyul a'mali afdal ya Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Kata Nabi, imanun billah wa jihadun fisabilillah. Beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi, ya Rasulullah, ayyur riqabi afdal? Hamba sahaya yang mana yang paling bagus untuk saya merdekakan? A'laha zamanan wa anfusuha inda ahliha. Hamba sahaya yang paling mahal harganya dan yang paling disukai oleh pemiliknya. Ini sebelum saya jelaskan lagi tentang assalam, saya sampaikan dulu ya tentang fikih hamba sahaya, Bu. Hamba sahaya itu bukan pembantu ya. Ini bedakan ibu-ibu semua. Kalau hamba sahaya itu dulu, sekarang insya Allah udah gak ada di negara kita, di Indonesia udah gak ada. Ya, semoga sudah tidak ada. Hamba sahaya itu dulu itu manusia itu ada beberapa golongan manusia yang diperjualbelikan. Bahkan kalau ibunya itu hamba sahaya, maka anaknya pun otomatis jadi hamba sahaya. Hamba sahaya itu bahkan seperti benda. Jadi manusia tapi diperlakukan seperti benda. Bisa dijual, bisa dibeli, bisa diwariskan. Itu hamba sahaya itu seperti itu. Makanya dulu di pasar, di Jazirah Arab itu, di pasar-pasar itu bukan hanya jual ayam, jual sapi, bahkan jual manusia. Itu hamba sahaya. Perbudakan. Dan ibu jangan kira itu dari tradisi Arab. Enggak, Bu. Di Persia, di Romawi aja yang tradisi Kristen ada itu. Hamba sahaya itu dulu ada. Iya. Jadi orang ada yang punya hamba sahaya 100. Makanya kita pernah kan dengar sejarah Bilal pernah jadi hamba sahaya. Beberapa sahabat kan dimerdekakan oleh Abu Bakar. Nah, ibu-ibu semua, datang Islam. Islam itu sangat memuliakan hamba sahaya sekali. Pertama, banyak kan kifarat memerdekakan hamba sahaya. Itu jadi dan lihat syariat Islam datang ingin memerdekakan manusia, tidak boleh ada manusia yang diperbudak. Islam datang. Kedua, dalam hadis ibu-ibu semua kalau baca tentang fikih hamba sahaya, Nabi itu berpesan seorang tidak boleh merendahkan hamba sahayanya, tidak boleh memukul. Bahkan kalau ada seorang pemilik, saya punya misalnya Bu, ya, mohon maaf, saya punya hamba sahaya. Dalam Islam itu tidak boleh saya memukul hamba saya. Kalau saya memukul hamba sahaya saya, maka kisosnya nanti di pengadilan saya pun harus dipukul lagi. Bahkan kata Nabi, berikan pakaian seperti engkau memakai pakaian. Berikan makanan seperti engkau makan. Itu kepada hamba saya. Jadi Islam datang, diatur aturan hamba sahaya itu. Makanya dulu Amr bin As, ini kalau tidak salah seorang sahabat, pernah suatu waktu ketika hari raya Idul Fitri keluar rumah bersama hamba sahayanya. Pakaiannya, bajunya sama persis dengan hamba sahayanya. Bagusnya. Ibu-ibu semua, di mana di antara kita, Bu? Jangankan hamba sahaya. Ini mohon maaf ya, hamba sahaya itu bukan pembantu nih, hati-hati. Pembantu itu bukan hamba sahaya. Pembantu itu orang yang bekerja di rumah kita. Iya, digaji. Kalau hamba sahaya gak digaji, dimiliki aja. Nah, bahkan Amr bin As dulu, karena luar biasa datang Islam memuliakan hamba saya, Amr bin As keluar rumah, bajunya sama bagusnya dengan hamba saya, supaya sahabat yang lain sampai protes. Amr,
Kenapa engkau keluar dengan hamba saya? Bajunya sama. Maksudnya, kata Amr bin As, seperti inilah dulu kami diperintahkan oleh Nabi untuk memuliakan hamba saya. Ya, Islam luar biasa. Kepada hamba saya. Padahal hamba saya itu kan kalau secara logika, strata sosialnya di bawah pembantu. Hamba saya itu karena tidak dimiliki. Tapi Islam saja kepada hamba saya memuliakannya luar biasa. Apalagi kepada pembantu. Kepada hamba saya luar biasa. Dimuliakan seperti itu. Nah, datanglah syariat Islam. Para sahabat membayar kifarat bebas hamba sahaya. Hamba sahaya nanti yang dinikahi oleh orang merdeka nanti ya. Nanti anaknya terputus, gak akan lagi jadi hamba sahaya lagi. Akhirnya sedikit demi sedikit hamba sahaya itu terhapus dengan syariat Islam itu. Dulu orang itu ada yang punya 200 orang hamba sahaya. Itu dimiliki kayak benda aja dulu itu. Nah, tapi sampai hari ini fikih hamba sahaya itu masih ada. Kenapa? Di kita insya Allah Bu, Ibu balik ke pasar mana, pasar Cijerah, pasar Ciroyong, pasar mana, gak akan ada yang jual manusia kan? Tapi ibu-ibu semua kalau datang ke Afrika, ke negara-negara miskin, jual beli manusia itu masih ada. Itu jual beli manusia itu ada. Maksudnya, makanya kenapa fikih hamba sahaya itu masih ada dalam syariat kita? Karena Islam ingin memuliakan hamba sahaya. Nah, makanya kata sahabat tadi kan ditanya, bagi kita mah kan gak kerasa hadirin ibu-ibu semua, ketika ditanya Nabi ditanya, ya Rasulullah, hamba sahaya mana yang paling layak saya merdekakan? Lihat Nabi mengajarkan hamba sahaya yang paling mahal harganya. Lihat tuh. Nabi mengajarkan untuk memerdekakan hamba sahaya. Merdekakan, jangan lagi diperbudak manusia itu. Makanya nanti Bilal merdeka jadi manusia merdeka. Ya. Nah, Nabi ditanya lagi, fa in lam af'al ya Rasulullah, kalau aku tidak bisa berjihad, tidak bisa memerdekakan hamba sahaya, lalu apa yang amal yang aku bisa lakukan? Kata Nabi, tu'inu dha'i'an aw tasna'u li akhraqah. Kata Nabi, kamu membantu orang yang terlantar, orang bodoh yang tidak punya keterampilan. Ibu-ibu semua, amal soleh itu bukan hanya dalam sholat, baca Quran. Ibu-ibu ngajarin masak tetanggaku, itu mulia sekali. Ngajarin keterampilan, itu mulia sekali. Lihat Islam datang. Nah, kemudian sahabat itu nanya lagi, ya Rasulullah, kalau aku gak bisa jihad, gak bisa memerdekakan hamba saya, gak bisa membantu orang lain, apa kata Nabi? Tada'un nasa minasyarri fa innaha shadaqah. Tahanlah dari keburukanmu, karena kamu tidak berbuat buruk, itu pun sedekah. Lihat indahnya Islam. Kalau kita tidak bisa banyak berbuat kebaikan, ibu-ibu gak punya kebaikan kepada orang lain, gak bisa banyak memberi, gak bisa banyak sedekah. Apa sedekah kita? Sedekah kita adalah menahan keburukan kita, itu pun sedekah. Lisan kita ketika bertemu dengan orang lainnya baik, santun, memuliakan, ya, kita ramah kepada orang lain, itu bagian dari sedekah kita. Lihat bagaimana Islam mengajarkan assalam, kesejahteraan, kedamaian dimanapun. Ini assalam. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah. Nah, makanya ini di dalam hadis riwayat Ad-Darimi, Nabi menyampaikan, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berikan makanan kepada orang lain, wasilul arham, sambunglah silaturahim, wasallu wan nasu niyam, salatlah ketika orang sedang tertidur, maksudnya salat malam, ya. Tadkhulul jannata bissalam, maka kalian akan masuk surga bisalam, dengan keselamatan. Selamat di dunia, bahagia, tenang, ya. Di dunia karena menjadi orang baik, di surganya masuk ke surga disambut oleh para malaikat dengan assalam. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, ini sebagai penutup, ini Imam Al-Basri pernah mengatakan, kalau kita ditanya kebaikan akhlak itu dari mana? Dari 3 hal ini. Kalau kita ingin melihat kita sudah jadi orang baik ataukah tidak. Ini di halaman terakhir ya, di As-Salam sebelum masuk Al-Mu'min. Apa jadi orang baik itu? Pertama, kaful adab, tidak menyakiti orang lain. Ya. Makanya saya kadang istighfar, bertobat kepada Allah. Ya namanya punya anak 4 masih pada kecil, kadang keselnya kan di rumah.
Ibu yang kalau punya anak kecil itu kan baru beberes. Saya di rumah kadang bantu, ya ini alhamdulillah ya habis bini. Beberes kadang bantu istri itu 3 kali ngepel sehari saya. Ada anak 4, 3 kali saya ngepel. Dan saya justru masa bahagia sih. Kadang istri itu kadang protes kalau pulang. Saya pulang kadang ngisi kajian malam jam 9. Yang namanya anak bu, numpahin makanan. Saya ke rumah itu kadang simpan helm, simpan jas, jaket, langsung ambil sapu, langsung ambil jalan. Itu kebiasaan saya tiap pulang ke rumah bu. Itu kebiasaan saya. Saya pulang sampai istri pun kadang protes, aduh dulu katanya. Aduh dulu, enggak apa-apa. Kadang istri pun minta maaf, jangan maafin, ini bukan tugas istri katanya, tugas suami. Kata saya gitu. Beres-beres itu tugas saya, makanya saya nggak pernah, mohon maaf juga, saya sangat menahan, saya nggak mau marah kalau di rumah itu berantakan. Kenapa? Karena itu tugas saya. Makanya istri di rumah itu fokusnya apa? Ngajarin anak mengaji, ngajarin matematika, ngajarin bahasa Inggris. Itu saya udah bahagia sekali. Udah masalah beres-beres, ngepel rumah itu tugas saya, kata saya. Makanya sampai 3 kali. Nah ibu-ibu semua, orang solih itu kata Imam Hasan Al-Basri, apakah full ada? Sekali-kali kadang kan saya kesel tuh sama anak tuh, marah. Ini kan gitu. Kadang mungkin di misalnya kadang nyiwin bu, kadang saya istighfar sampai sekarang, ya Allah gak pantas. Jadi ibu gak pantas. Kenapa? Karena kesolihan itu kata Imam Hasan Al-Basri, kita menahan tidak menyakiti orang lain. Siapapun, bahkan orang terdekat kita, anak-anak kita, ya, istri saya. Ini saya demi Allah saya sampaikan. Tanya kepada istri saya, gak pernah saya memukul, apalagi merendahkan alhamdulillah. Gak pernah. Karena Islam mengajarkan itu luar biasa mulia sekali akhlak seorang. Wa badrun nida, seorang disebut solih itu karena senang memberi kepada orang lain. Jangan merasa berat kita memberi kepada adik, kakak, orang tua, ya, tetangga, teman, saudara. Jangan merasa berat, apalagi kepada orang terdekat kita. Seorang suami kepada istri, ya, seorang suami kepada anak, jangan merasa berat. Dan yang terakhir, nih, kebaikan akhlak itu tadi tidak menyakiti orang lain, senang memberi, dan yang ketiga menampakkan wajah yang ceria, bahagia kepada orang. 3 ini. Kalau kita punya 3 ini kata Imam Hasan Al-Basri, maka akhlak kita sudah mulia. Kita tidak senang menyakiti orang lain, menyambut orang lain dengan wajah yang ceria, senang memberi kepada orang lain, maka itulah orang yang punya akhlak yang baik. 3 itu saja kata Imam Hasan Al-Basri. Kenapa? Karena itu cara mengamalkan as-salam. Cara mengamalkan as-salam itu tidak menyakiti orang lain, senang memberi dan menampakkan wajah yang ceria. Baik ibu-ibu semua, tidak terasa salam juga 1 jam, Masya Allah ternyata. Nanti untuk al-mumin sepertinya di pertemuan yang akan datang ya. Nah nanti kita akan bahas nih seperti apa makna al-mu'min dan kemudian cara mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik ibu-ibu semua, hanya itu mungkin pada siang kali ini yang bisa saya sampaikan, itu di antara makna salam. Yang penting bukan dari banyak materinya, dari assalam saja berat kan Bu mengamalkannya, berat sekali. Nah makanya yang pokok itu adalah bagaimana kita mengamalkan assalam itu dalam kehidupan kita. Kita sebagai suami, sebagai anak, sebagai tetangga, ya, sebaik itu mengamalkan assalam. Semoga bermanfaat ibu-ibu semua dan jadi keberkahan amal soleh kita semua, insya Allah. Sebelum ditutup, ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, boleh, silahkan. Tadi di awal Ustaz mengatakan bahwa Allah itu mengajak kepada surga, kepada kaum muslimin dan di luar itu. Betul. Maka orang-orang di luar muslim sendiri, mereka tahu nggak diajak oleh Allah ke surga? Iya. Apa yang mereka jadi pegangan? Ibu, di hadis riwayat Bukhari, Nabi itu sampaikan hidayah itu seperti air hujan. Air hujan. Orang-orang kafir itu merasakan air hujan nggak Bu? Merasa. Allah itu pasti arahkan dalam kehidupan mereka. Mereka itu pasti mendapat informasi, hidayah tentang kebenaran agama itu pasti. Gak akan mungkin tidak mendapatkan hidayah Bu. Jadi hidayah Allah itu
Kok masih ada orang kafir itu tidak diberi hidayah? Diberi. Cuman yang namanya air hujan, ada orang yang senang dengan air hujan, ada orang yang tidak senang dengan air hujan. Makanya kata Nabi itu, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang menolak masuk surga. Makanya orang-orang kafir pun sebenarnya mau tidak sadar ataupun tidak sadar, itu mereka tuh merasakan. Hanya merekanya yang menolak itu, tidak menerima, tidak memperdalam, tidak mempertanyakan. Jangankan mempertanyakan agama Islam, kadang mohon maaf, orang-orang Kristen itu tidak mempertanyakan agama Kristennya sendiri. Jangankan belajar agama Islam, agama Kristennya pun tidak dipelajari. Makanya betul, lihat-lihat ya, ibu-ibu semua, orang-orang yang hari ini yang masuk Islam tapi keren, itu biasanya karena mereka belajar pun serius terhadap agama mereka sendiri. Kata ibu-ibu kan dengan Ustadz Felix Yao, Kohdonitan itu, ya. Kemudian ada pendeta Yahya Waloni yang baru meninggal. Saya bahkan punya bukunya, karyanya. Dia karena belajar serius tentang agamanya. Ustadz Felix Yao belajar serius tentang agamanya. Dia akhirnya kok agama itu seperti ini, banyak kontradiksi ayat dengan ayat. Dia bandingkan dengan Islam, ya. Nah, ada orang yang jangankan buat Islam, buat agamanya sendiri pun gak mau belajar. Gitu. Jadi sebenarnya daya pun diberi. Informasi sekarang wah banyak sekali. Nah, hanya ada orang yang tadi mau mempelajari, menerimanya, akhirnya lihat saya kadang cemburu. Lihat Ustadz Felix Yao, Islamnya lebih daripada kita. Padahal kapan masuk Islam coba? Duluan kita mah dari orok mau Islam lagi. Kan itu ya. Dari brojol kita mah Islamnya gitu. Ustadz Felix Yao baru kemarin Islamnya, tapi lihat dia luar biasa dakwahnya. Ya, berapa orang yang masuk Islam lewat tangan Ustadz Felix Yao? Coba, masya Allah kan. Bahkan yang maksudnya hidayah itu bisa jadi bahkan Allah berikan kepada orang yang baru masuk Islam itu lebih besar karena sambutannya lebih besar. Itu ada. Jadi hidayah itu tadi ada kuasa Allah, tapi tidak semata-mata kuasa Allah, ada kuasa manusia. Allah itu tadi memberikan, ya, Allah sudah beri hidayah itu berikan. Tapi tadi bagaimana kuasa kita mengambil hidayah itu pun itulah sebesar kuasa kita, maka sebesar itu pula hidayah yang akan kita terima. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Ada lagi? Silakan. Cukup mungkin ya. Baik, alhamdulillah ibu-ibu semua. Nanti insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi Kal Mukmin. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita semua ya. Allah berikan istiqomahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.